Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Persiapkan diri kalian untuk belajar kali ini, yaitu materi IPA. Kita masuki bab yang kelima, yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan alat tulis kalian, buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Kompetensi dasar kita kali ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami konsep hukum Ohm pada rangkaian listrik. Kalian dapat memahami konsep rangkaian listrik secara seri dan paralel. Nah, ini adalah peta konsep materi kita kali ini. Ya, banyak, ada rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik sehari-hari, dan energi listrik. Dan nantinya pada bab ini kita akan 2 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama yaitu membahas tentang rangkaian listrik yang terdiri dari ada arus listrik, potensial listrik, dan hambatan listrik. Ini untuk materi kita kali ini. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik. Oleh karena itu, kita wajib untuk bersyukur dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan yang kita nikmati sekarang. Masih ingatkah kalian siapakah orang yang paling berjasa yang telah menemukan lampu listrik? Ya, dia adalah Thomas Alva Edison. Listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia. Banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk menggunakannya, seperti lampu, komputer, televisi, dan peralatan yang lainnya. Beberapa jenis listrik yang kita kenal diantaranya ada baterai, aki, dan dinamo. Kita masuki ke rangkaian listrik. Arus listrik apa sih? Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik. Kalian perhatikan di sini ada sebuah bohlam lampu ya. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arah aliran elektron atau muatan listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup atau ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Satuan dari kuat arus listrik adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis yang bernama André Marie Ampere. Kuat arus listrik disebut laju muatan listrik. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik disebut ampermeter atau ammeter. Nah, di sini kita ada rumusnya untuk menghitung besarnya kuat arus listrik pada sebuah muatan, yaitu I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik, Q-nya muatan listriknya, dan T adalah selang waktunya. Contohnya, misalkan arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Berarti di sini dari soal ini kita ketahui I atau arus listriknya adalah 5 mA. Nah, 5 mA ini kita konversi dulu ke dalam ampere, yaitu sebesar 0,005 ampere. Kemudian waktunya T-nya adalah 0,1 sekon. Yang ditanyakan besar muatannya yang berpindah pada suatu kawat atau Q. Berarti dari rumus tadi, rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Yang kita cari adalah Q-nya. Berarti kalau nyari Q adalah I dikali T, kuat arus dikali waktunya. Berarti 0,05 ampere kali 0,1 sekon. Berarti sama dengan 0,0005 kolom. Atau kalau dikonversi dalam bentuk bilangan pangkat, 5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Hantaran listrik. Pada beberapa benda yang berkaitan dengan listrik dinamis,
Di sini ada beberapa bahan yang sering digunakan. Biasanya listrik itu mengalir pada kabel, ya kan? Apa yang mengalir dan bahan apa sih yang dapat mengalirkan listrik? Nah, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama adalah bahan yang bersifat konduktor. Bahan ini adalah, konduktor itu adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Contohnya apa? Ada tembaga, besi, perak, dan emas. Kemudian isolator listrik. Isolator listrik itu adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contohnya ada plastik, karet, dan kayu. Kemudian ada semikonduktor listrik, bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya ada karbon, silikon, dan germanium. Kita masuki beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan listrik. Beda potensi listrik mempunyai satuan volts yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Alessandro Volta. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik dinamakan voltmeter. Nah, sekarang kita masuki hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, ada saklar, voltmeter, dan lampu. Nah, sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut resistensi. Resistensi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Nah, jadi di sini didefinisikan 1 ohm adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Sini ada rumus untuk hukum Ohm, yaitu R hambatan sama dengan V per I. V adalah beda potensial, I adalah kuat arus. Ya, R sama dengan V per I, atau kita bisa lihat beberapa rumus alternatifnya. Ya, ini ada rumus segitiganya. Bisa juga V, kalau kita yang cari V adalah VIR, I kali R, atau I sama dengan V per R. Ini adalah rumus hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu ada 3 yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada beda potensial V, ada kuat arus I, dan ada hambatannya atau R. Nah, kita masuki rangkaian hambatan listrik, yaitu yang dirangkai secara seri. Dua lampu yang sama disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambar lampu yang disusun secara seri. Ya. Yang pertama di sini dua lampu dengan seri dalam kondisi on, berarti dua-duanya nyala. Ini baterainya yang dihubungkan, ini lampunya. Yang gambar kedua dalam kondisi off, mati. Ini adalah gambar lampu yang dipasang secara seri, dijajar ya, secara seri, rangkaian seri. Nah, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor atau hambatan yang dirangkai seri, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. R itu adalah hambatan resistor, ya. S itu seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi, jumlah total dari seluruh hambatan. Bisa digambarkan, ada 3 resistor di sini yang dirangkai seri. Berarti ini tegangannya V-nya, 3 hambatannya R1, R2, dan R3. Jadi, resistor penggantinya totalnya ya, R1 tambah R2 tambah R3. Arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan berikut. Ini arus I1 akan sama dengan I2 akan sama dengan I3, begitu seterusnya. Kemudian beda potensialnya, V totalnya atau tegangannya adalah penjumlahan dari seluruh tegangan. Berarti di sini V total sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 dan seterusnya.
Jadi ini untuk rangkaian dipasang secara seri. Ya, arusnya akan sama di setiap hambatan. Tapi untuk tegangannya itu adalah jumlah total dari seluruh hambatan. V1 tambah V2 tambah V3. Itu untuk rangkaian secara seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian secara paralel? Jika ujung-ujung kabel lampu berhubungan sehingga jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap menyala, maka rangkaian semacam ini disebut rangkaian paralel. Kalau seri, satu mati berarti yang lain pasti ikut mati ya. Tapi kalau yang paralel tidak. Kalau ada satu mati, lampu yang lain tetap menyala. Nah, ini adalah gambar rangkaian dipasang secara paralel. Yang ini yang dipasang secara paralel dalam keadaan off atau mati. Ya, ini dalam keadaan on atau menyala. Ini ada tiga lampu ya, yang dihubungkan dengan baterai yang dihubungkan secara paralel, ada L1, L2, dan L3. Jika salah satunya ada yang mati, berarti yang lainnya masih tetap menyala. Ini rangkaian secara paralel. Nah, jika tiga resistor disusun secara paralel dan ujung-ujung ketiga jalur berhubungan secara bersama-sama, hambatan totalnya ditulis seperti apa? Hambatan totalnya adalah seper RP atau hambatan pengganti paralelnya akan sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Jadi total dari seluruh hambatannya. Kemudian kuota arus listrik yang masuk sama dengan kuota arus listrik yang keluar, sehingga hubungannya akan sama dengan I total sama dengan jumlah seluruh arus pada setiap titik cabangnya, yaitu I1 tambah I2 ditambah I3. Ini jadi arus totalnya. Adapun beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter itu sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V3. Nah, ini adalah gambar tiga resistor yang dirangkai secara paralel. Jadi ada R1, R2, R3, ini disusun ke atas ya. Ini yang dirangkai secara paralel. Nah, sekarang bagaimana menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan? Tadi kan ada bahan yang bersifat konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kita bisa menghitungnya dengan rumus R hambatan akan sama dengan Rho, ini Rho hambatan jenis, dikali L panjang kawat dibagi A, luas menampang kawatnya. Jadi R sama dengan Rho L per A. Rho itu adalah konstanta pembanding yang disebut hambatan jenisnya. Nilainya tergantung pada jenis bahan yang digunakan. Nilai Rho dinyatakan dalam satuan ohm meter. Nah, hambatan jenis untuk beberapa bahan bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ini hambatan jenisnya. Jadi setiap bahan berbeda. Bahan konduktor, ini yang bersifat konduktor ya. Ada perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, raksa, nikrom. Kemudian kalau semikonduktor, karbon atau grafit, germanium, silikon. Kemudian bahan isolator ada kaca, ada karet keras. Dan hambatan jenisnya nilainya berbeda pada setiap jenis hambatan. Oke anak-anak, untuk materi kita kali ini sampai rangkaian listrik secara paralel ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian paham yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada saat Vkon dengan Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan bergizi, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Terima kasih, salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.